Swastiastu. Selamat pagi semuanya. Pada hari ini, kami, kelompok 9, akan mempresentasikan materi mengenai pemeliharaan SDM. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya, Nuwayan Priyatiswadini, MPM 072. Perkenalkan, nama saya Nikada Ayurisneni, NPM 454. Perkenalkan, nama saya Ninyoman Triningsih, NPM 081. Perkenalkan, nama saya Nikada Indira Milenjani, NPM 060. Baik, perkenalkan, nama saya Putu Indra Nanda Juliarta, NPM 077. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pemeliharaan SDM dan tujuan pemeliharaan sumber daya manusia. Pengertian pemeliharaan SDM. Pemeliharaan adalah usaha mempertahankan dan meningkatkan kondisi fisik dan mental karyawan agar mereka tetap loyal dan bekerja produktif untuk menunjang tercapainya tujuan perusahaan. Tujuan pemeliharaan sumber daya manusia yang pertama untuk meningkatkan produktivitas kerja karyawan, yang kedua meningkatkan disiplin dan menurunkan absensi karyawan, yang ketiga meningkatkan loyalitas dan menurunkan turnover karyawan, yang keempat memberikan ketenangan, keamanan dan kesehatan karyawan, yang kelima meningkatkan kesejahteraan karyawan dan keluarganya, yang keenam memperbaiki kondisi fisik, mental dan sikap karyawan, yang ketujuh mengurangi konflik serta menciptakan suasana yang harmonis, yang kedelapan, mengefektifkan pengadaan karyawan. Baik, saya akan menjelaskan materi mengenai keselamatan dan kesehatan kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja. Secara keseluruhan atau secara garis besar, pengertian kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 adalah bidang yang terkait dengan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan manusia yang bekerja di sebuah institusi maupun lokasi proyek. Tujuan kesehatan dan keselamatan kerja adalah untuk memelihara kesehatan dan keselamatan lingkungan kerja. Kesehatan kerja. Kesehatan kerja diartikan sebagai suatu kondisi fisik, mental, dan sosial seseorang yang tidak saja bebas dari penyakit atau gangguan kesehatan, melainkan juga dapat menunjukkan kemampuan untuk berinteraksi dengan lingkungan dan pekerjaannya. Kesehatan kerja bertujuan untuk mencegah dampak yang timbul secara perlahan-lahan dan berlangsung lama. Maksud secara perlahan-lahan di sini adalah terjadinya perubahan kondisi manusia dari kondisi normal ke kondisi yang tidak normal dalam kurun waktu yang cukup lama, atau dampak akan terlihat dalam rentang waktu yang tidak sebentar. Biasanya terkait dengan paparan atau eksposur seperti paparan radiasi di tempat kerja, paparan cuaca panas atau tempat kerja bersuhu tinggi, dan paparan kebisingan di tempat kerja. Selanjutnya, keselamatan kerja. Keselamatan kerja secara filosofi diartikan sebagai suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan, baik jasmaniah maupun rohaniah, tenaga kerja pada khususnya, dan manusia pada umumnya, serta hasil budaya dan karyanya. Dari segi keilmuan diartikan sebagai suatu pengetahuan dan penerapannya dalam usaha mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Keselamatan bertujuan untuk mencegah dampak yang dapat terjadi secara mendadak atau tiba-tiba. Maksud mendadak di sini adalah terjadinya perubahan kondisi manusia dari kondisi normal ke kondisi yang tidak normal secara mendadak seperti kecelakaan kendaraan, jatuh dari ketinggian, terbakar, kekurangan oksigen di ruang pengap, dan terkena bahan kimia reaktif. Adapun contoh alat pelindung diri atau alat keselamatan kerja. Yang pertama, kacamata pelindung. Yang kedua, helm pengamanan, masker, pelindung telinga, sarung tangan, rompi safety, dan sepatu pelindung. Saya akan menjelaskan tentang pentingnya program kesejahteraan sumber daya manusia dan tujuan kesejahteraan. Pentingnya program kesejahteraan SDM. Kesejahteraan yang diberikan sangat berarti dan bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan fisik dan mental karyawan beserta keluarganya. Pemberian kesejahteraan akan menciptakan ketenangan, semangat kerja, dedikasi, disiplin, dan sikap loyal karyawan terhadap perusahaan sehingga labor turnover relatif rendah.
Begitu besarnya arti dan manfaat kesejahteraan karyawan sehingga mendorong manajer menetapkan program kesejahteraan karyawan. Program kesejahteraan karyawan harus disusun berdasarkan peraturan legal, berasaskan keadilan dan kelayakan atau internal dan eksternal konsistensi, dan berpedoman kepada kemampuan perusahaan. Untuk mendapatkan suatu hasil yang maksimal diperlukan usaha dan pengorbanan yang maksimal pula. No pain, no gain. Bila perusahaan menginginkan kinerja karyawan sesuai yang diharapkan, maka perusahaan perlu mengintrospeksi diri dalam memberikan feedback yang sesuai pula dengan harapan karyawan. Tujuan kesejahteraan. Pemberian kesejahteraan ini bertujuan mendorong agar tercapainya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat serta tidak melanggar peraturan legal pemerintah. Tujuan pemberian kesejahteraan antara lain: yang pertama, untuk meningkatkan kesetiaan dan keterikatan karyawan kepada perusahaan. Yang kedua, memberikan ketenangan dan pemenuhan kebutuhan bagi karyawan beserta keluarganya. Yang ketiga, memotivasi gairah kerja, disiplin, dan produktivitas kerja karyawan. Yang keempat, menurunkan tingkat absensi dan turnover karyawan. Saya akan menjelaskan materi tentang program kesejahteraan karyawan yang wajib diperhatikan perusahaan. Program kesejahteraan karyawan yang wajib diperhatikan perusahaan. Pertama, asuransi kesehatan. Program kesejahteraan karyawan ini adalah hal utama yang wajib ada bila perusahaan menginginkan keberadaan seorang karyawan yang loyal dan berdedikasi tinggi. Tanpa adanya program kesejahteraan karyawan berupa jaminan kesehatan, seorang karyawan akan segera melirik perusahaan lain yang lebih menjanjikan. Jangan lupa, kesehatan karyawan Anda menjadi nilai penting agar dapat terus berkontribusi dengan baik dan maksimal. 2. Dana pensiun atau tunjangan hari tua. Siapapun akan menjadi tua dan jobless. Kalau tidak ada jaminan akan kesejahteraan di masa tua nanti, karyawan akan mencari pengganti tumpuan hidupnya di sebuah perusahaan dan beralih ke perusahaan lain yang menyediakan jaminan tersebut. 3. Asuransi keselamatan kerja. Ada beberapa posisi di mana seorang karyawan harus bertaruh nyawa demi melakukan pekerjaan yang beresiko. Kita sebut saja pekerja tambang. Di sana, di daerah pertambangan yang medannya sangat tidak bersahabat, kecelakaan kerja tentu dapat terjadi kapan saja, even under well supervised. Sebenarnya, hampir semua jenis pekerjaan beresiko. Maka dari itu, perusahaan perlu mengkaji ulang kebijaksanaannya dengan memberikan asuransi keselamatan kerja sehingga karyawan dapat dengan ikhlas melakukan tugasnya tanpa was-was bila terjadi sesuatu terhadap dirinya. 4. Dana pendidikan. Seorang karyawan memiliki beban keluarga yang harus ia nafkahi. Bukan hanya kebutuhan primer sebatas makan, sandang, dan papan saja. Kebutuhan akan pendidikan sudah menjadi kebutuhan pokok saat ini. 5. Akses kepemilikan rumah. Setiap orang membutuhkan rumah dan tempat tinggal. Karyawan sebuah perusahaan diharapkan datang tepat waktu. Namun, hal ini menjadi sebuah tantangan tersendiri apabila karyawan tersebut menempati rumah yang lumayan jauh dari kantor. Perlu adanya kebijakan dari perusahaan untuk memberikan kredit atau pinjaman bebas bunga agar karyawan dapat dengan mudah mengambil rumah yang lokasinya tidak jauh dari kantor. Banyak pula perusahaan yang menerapkan program ini demi menyejahterakan karyawannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, Milen. Nomor 6. Jaminan keamanan keuangan. Perusahaan dapat memberikan jasa konsultasi keuangan terhadap karyawannya dengan mendirikan koperasi bersama atau juga program profit sharing, di mana karyawan dapat membeli atau mendapatkan saham perusahaan yang dibayar dengan hasil prestasinya yang dinilai bagus. Hal ini mengingat karyawan tanpa paksaan karena ia dengan senang hati bekerja keras dengan asumsi bila perusahaan maju maka asetnya di sana pun akan mengalami peningkatan pula. Nomor 7. Jatah cuti. Pemerintah telah menetapkan jadwal libur nasional dan cuti bersama di setiap awal tahun.
Namun ada beberapa kasus di mana karyawan membutuhkan lebih jatah liburan atau day off-nya. Hal ini seperti pada karyawan yang sakit, hamil, melahirkan, menstruation related sickness, kematian anggota keluarga, dan hal-hal lain yang sifatnya accidental tanpa perencanaan. Nomor 8. Program family gathering atau outbound untuk menghilangkan stres. Jarang sebenarnya ada orang yang rela mengeluarkan uang pribadinya untuk have fun, liburan dengan keluarga. Untuk itulah pihak perusahaan diharapkan jeli untuk melihat kebutuhan yang satu ini. Kebutuhan akan liburan dan family gathering bisa jadi vital apabila beban kerja berlebih. Karyawan yang mengalami overload kerja, kesehatan mentalnya perlu dipertanyakan. Untuk menghindari hal ini, berikan jatah liburan atau family outbound setidaknya setahun sekali. Hal ini demi kualitas kerja karyawan itu sendiri untuk mencegah bosan dan penurunan produktivitas. 9. Program perencanaan karir. Setiap karyawan pasti memimpikan promosi naik jabatan yang artinya naik pula gaji yang ia terima. Pihak perusahaan dapat dengan bijaksana mengatur alur karir agar setiap karyawan dapat memiliki hasrat untuk selalu berbuat lebih baik lagi dari hari ke hari agar mendapat kesempatan kenaikan jabatan yang menjadi idamannya. Nomor 10. Keseimbangan antara job desk dan kompensasi. Bila membicarakan masalah job desk, kebanyakan perusahaan menuliskan apa-apa saja secara detail yang menjadi tanggung jawab seorang karyawan. Namun terlepas dari itu semua, pada kenyataannya seorang karyawan bisa saja mengerjakan hal-hal di luar tanggung jawabnya. Hal ini menyebabkan overwhelm beban kerja. Dengan dalih loyalitas dan kredibilitas, karyawan tidak akan sanggup untuk menolak tugas yang diberikan atasannya. Berbagai macam omongan seperti itu aja hitungan pun mulai terdengar apabila karyawan mulai mempertanyakan tugas-tugasnya. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun ucapan. Akhir kata kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi.